Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial Almatir. Video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 8, yaitu tentang perkalian aljabar. Lanjutan dari aljabar penjumlahan dan pengurangan kemarin ya. Kita akan melakukan latihan soal dan pembahasannya. Kemudian nanti di akhir video ini ada beberapa soal latihan yang bisa kalian kerjakan di dalam buku tulis kalian atau pada kolom komentar bisa kalian jawab. Oke, langsung saja. Tampilan perkalian aljabar akan muncul soal seperti ini. Jadi kita akan bahas satu persatu bentuk perkalian aljabar. Nah, langsung saja kita masuk ke soal yang A. 2.3x ditambah 6. Jika dalam perkalian aljabar, titik ini kita anggap perkalian karena nanti akan sama dengan lambang X ya. Jadi titik ini kita anggap perkalian. Jadi ngitungnya 2 kali 3x. 2 kali 3 sama dengan 6x. Ditambah 2 dikali 6. Positif 12. Jawaban hasil akhirnya. Gampang kan? Lanjut, kita ke soal yang B. 6 dikali 4x ditambah 3y sama dengan 6 kali 4 24x. 6 dikali positif 3y positif 3y positif 18 Y. Ini jawaban akhir. 24x ditambah 8y. Oke, lanjut soal yang C. Kita sederhanakan. Soal 3x dikali x ditambah 4. Berarti 3x dikali x berarti 3x kuadrat. Karena x-nya 2, x kuadrat. Ditambah, karena ini positif, 3 positif 4. 3x dikali 4. 12x. Hasil akhir. Paham? Lanjut ke soal yang D. Variabelnya kita ubah jadi A dan B ya. Boleh. 3 kali A ditambah 4B. 3 kali A, 3A. Positif. 3 kali 4B, 12B. Hasil akhir. Paham? Lanjut ke soal bentuk soal yang E. 4x dikali 3x min 5y. Berarti kita hitung 4x kali 3x. 4 kali 3 12. X-nya ada 2x. Berarti x kuadrat. Sebelahnya 4 kali negatif 5y. 4x dikali negatif 5y. Negatif 4 kali 5 20 x y. Jawaban akhir. Ini bentuk sederhana perkalian aljabar. Paham ya? Jika ada soal bentuk seperti ini, kita mengerjakannya seperti ini. Oke, lanjut. Kita ke bentuk soal yang lainnya. Jika 3x dikali dalam kurung 2x ditambah 4y min 6. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kita hitung terlebih dahulu yang A dulu ya. Dari sini. 3x kali 2x. Sistem distribusi 3x kali 4y, 3x dikali negatif 6. Jadi 3 kali pengerjaan. 3x dikali 2x, 3 kali 2, 6. X kuadrat. Kemudian 3x dikali positif 4y, positif 12 xy. 3x dikali negatif 6, negatif 18x. Jawabannya. Paham?
Lanjut ke contoh soal yang B. Berarti sama dengan sistem distribusi. 5Y dikali 2X dikali 5Y dikali minus 3Y, kemudian 5Y dikalikan minus 3Z. Cara mengerjakannya seperti itu. Oke, yang pertama kita hitung dulu ya. 5Y dikali dengan 2X positif, berarti 10XY. Lanjut, berarti 5Y dikalikan dengan negatif 3Y. Negatif 15, Y-nya double, Y pangkat 2 atau Y kuadrat. Yang terakhir berarti 5Y dikalikan dengan negatif 3Z. Berarti jawabannya negatif 15Z. Jawaban akhir contoh soal seperti ini bentuknya. Paham? Lanjut. Bagaimana dengan soal perkalian seperti ini? 3X ditambah 4Y dikalikan 2X ditambah 3Y. Jika ada soal seperti ini, bagaimana mengerjakannya? Tetap kita menggunakan sistem distribusi penyebaran. Berarti kita hitung terlebih dahulu, 3X terlebih dahulu. Kita kalikan dengan yang di sampingnya. 3X kita kalikan dengan 2X. 3X kita kalikan dengan positif 3Y. Pertama, saya hitung ya. 3X dikalikan 2. 6X kuadrat. 3X dikalikan dengan 3Y positif 9XY. Jelas ya dari sini. Kemudian kita lanjut ke positif 4Y. Kita kalikan dengan positif 2X. Kita kalikan nantinya dengan positif 3Y. 4 dikali 2, 8. Positif XY. Positif 4 dikalikan 3Y. Positif 12Y kuadrat. Apa dari sini selesai? Ternyata belum. Kenapa? Karena bagian tengah ini memiliki variabel yang sama, yaitu XY, XY. Berarti bisa kita hitung. Sedangkan untuk yang lainnya, langsung kita coba turunkan. Berarti 6X kuadrat ditambah 12Y kuadrat ini ya. Yang ini kita jumlahkan terlebih dahulu. 9 tambah 8, 17XY. Ini hasil akhir yang sudah paling sederhana. Paham ya? Ini jika tandanya perkalian dalam bentuk dua variabel gini, kemudian tengah-tengahnya hanya positif dan positif. Paham? Lanjut, kita ke soal berikutnya. Ini nilainya negatif, ini negatif. Perlu diwaspadai, perlu belajar lebih, ceknya lebih hati-hati untuk mengerjakannya ya. Oke, langsung saja kita tetap menggunakan sistem distribusi. Yang pertama, distribusi 5X kita kalikan dengan 4X. 5X kita kalikan dengan negatif 3Y. Yuk kita hitung. 5X dikali 4X, 20X kuadrat. 5X dikalikan negatif 3Y. Negatif 15XY. Jelas? Lanjut ke sampingnya ya. Negatif 2Y. Kita kalikan dengan 4X. Nantinya kita kalikan dengan negatif 3Y. Ayo kita hitung. Negatif 2Y dikali 4X. Jangan lupa. Depannya negatif ini tetap diikutkan. Tetap dihitung. Negatif 8XY. Negatif 2Y dikalikan negatif 3Y. Positif, negatif ketemu negatif, positif 6Y kuadrat. Hasilnya apakah masih bisa disederhanakan? Kita cek dulu. Ternyata di bagian tengah ini ada variabel
yang sama, yaitu XY. Lalu kita hitung 20x kuadrat, tetap kita turunkan. Kemudian ini dihitung negatif 15xy, negatif 8xy. Berarti negatif bertambah gitu kan. 23xy positif 6y kuadrat. Hasil akhirnya. Oke, bagaimana jika ketemu soal seperti ini? Bagian tengahnya ini adalah positif dan ini negatif. Tadi negatif-negatif, tadi sebelumnya positif-positif. Bagaimana kalau positif dan negatif? Ayo kita coba kerjakan. Yang pertama tetap menggunakan sistem distribusi ya, yaitu 4x kita kalikan 3x, 4x kalikan dengan y. Lalu berikutnya 2y dikalikan 3x, 2y dikalikan negatif y. Oke, langsung saja kita hitung. Pertama 4x kita kalikan dengan 3x, 12x kuadrat. Kemudian 4x dikalikan negatif y, berarti 4xy. Kemudian 2y dikalikan 3x sama dengan positif 5xy. 2y dikalikan negatif y, negatif 2y kuadrat. Y saja ini kita anggap 1y itu ya. Makanya dikalikan dengan 1. Nah, bagian tengahnya kita cek. Oh, ternyata bagian tengahnya ini variabelnya sama, xy dan xy. Berarti kita bisa melakukan penjumlahan atau pengurangan. Oke, kita langsung saja kerjakan. 12x kuadrat tetap. Negatif 4 ditambah 5 berarti positif 1xy. 1xy kita anggap 1 ya, nggak usah tulis angka 1 tapi langsung xy, negatif 2y kuadrat. Ini jawaban hasil akhirnya. Oke, satu contoh soal lagi. Bagaimana jika perkalian dalam bentuk seperti ini, yang di sebelah kiri 2 bilangan, yang sebelah kanan 3 bilangan. Tetap kita menggunakan sistem distribusi atau penyebaran. Jadi 2x kita kalikan x, 2x dikalikan 2y, 2x dikalikan dengan negatif 4. 3 kali perkalian. Lalu berikutnya bagaimana? Sama juga. Y kita kalikan dengan x, y kita kalikan dengan positif 2y, y kita kalikan dengan negatif 4. Kemudian kita jumlahkan atau kita kurangkan bilangan yang mempunyai variabel yang sama. Oke, langsung saja kita coba kerjakan ya. Yang pertama 2x kita kalikan dengan x, berarti 2x kuadrat. 2x dikalikan dengan 2y, positif 4xy. 2x dikalikan dengan negatif 4, yaitu negatif 8x. Paham ya? Kita ganti ke distributor yang warna hijau, distribusi yang warna hijau. Y dikalikan dengan x, positif xy. Y dikalikan dengan 2y, 2y kuadrat. Ya, kemudian y dikalikan dengan negatif 4, berarti negatif 4y. Sudah selesai. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah ada variabel yang sama, xy, xy. Positif, positif. Sama. Ada lagi yang sama? Tidak ada. Berarti yang sama kita jumlahkan. Kita tulis dulu ya. 2x kuadrat ditambah 4xy. Kita dekatkan, ditambah xy lagi, negatif 8x, positif 2y kuadrat, min 4y. Nah, ini kita jumlahkan 2x kuadrat dijumlahkan dengan 4 ditambah 4xy ditambah xy, berarti 5xy, min 8x plus 2y kuadrat dan seterusnya. Sama ini ya.
Jadi jawabannya seperti ini, agak lebih panjang. Tapi ingat, jika sudah dihitung seperti ini, sudah didistribusikan seperti ini, tampilan yang awal ini, kalian harus ngecek variabelnya ada yang sama atau tidak. Jika ada yang sama seperti ini, kalian harus menjumlahkan atau mengurangkannya terlebih dahulu baru menjadi bilangan hasil akhir yang sederhana. Paham ya? Oke, kemudian ini latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Jadi menggunakan sistem perkalian distribusi yang tadi ya, dikalikan. Gini ya. Kemudian 3 angka seperti ini. Ini menggunakan sistem distribusi. Kalian bisa kerjakan pada latihan soal atau bisa jawab langsung jawabannya pada kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video aljabar perkalian materi matematika SMP kelas 8. Selamat belajar, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.